Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita sekarang belajar tematik ya. Tema 7 subtema 2 pembelajaran 2 ya. Yang kita akan bahas di sini tentang arus listrik. Tentang arus listrik. Sudah dijelaskan ya, kalau kita ke dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qurannya dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat 12. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabats thiqala. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Ini ya. Allah sudah menjelaskan tentang adanya arus listrik ya, seperti kilat. Kilat itu terjadi karena adanya arus listrik. Oke. Ayo kita amati gambar ini ya. Ini ada lampu senter, ada kipas angin, ada setrika, dan ada lemari pendingin. Dari gambar ini ada beberapa pertanyaan yang muncul ya. Ini, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Ya. Oke. Kita akan bahas ya. Lihat. Di sini ada baterai ya. Ini merupakan salah satu sumber arus listrik ya. Salah satu sumber arus listrik yaitu baterai. Pada baterai ini ada dua kutub ya. Ini ya. Ada kutub positif, ada kutub negatif ya. Jadi ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi di sini pada di kutub positif ini, disinilah arus listrik keluar ya. Arus listrik keluar mengalir. Jadi dia akan keluar menuju ke kutub negatif. Pada saat dia keluar begini, ini kan saya kasih tanda panah begini ya, keluar. Pada saat dia melewati bola lampu, maka bola lampu tersebut akan menyala ya, menyala. Begini jadulnya ya. Jadi muatan positif keluar. Jadi kutub. Dari kutub positif harus mengalir menuju bola lampu. Lampu itu melewati lampu, maka lampu tersebut menyala ya. Ini kenapa lampu senter dapat menyala, karena inilah jawabannya ya. Karena pada baterai itu ada dua kutub, ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi harus mengalir keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif ya. Kemudian yang kedua, kenapa kipas angin dapat berputar? Ketika arus listrik melewati motor yang ada dalam kipas angin, maka motor tersebut berputar ya. Motor tersebut berputar sehingga bisa memutarkan kipas ya, atau baling-baling yang ada dalam kipas angin. Kemudian kenapa setrika ini bisa panas? Pada saat arus listrik melewati elemen pada kipas ini, maka elemen tersebut akan panas ya. Kenapa bisa lemari pendingin ini bisa mendinginkan atau membekukan air? Karena pada saat arus listrik melewati motor yang ada pada kulkas ini, maka alat pendingin yang ada dalam kulkas ini akan bekerja ya.
Nah, itu beberapa penjelasan kenapa alat elektronik ini bisa menyala, bisa bergerak, bisa panas, bisa dingin, ya. Karena kuncinya adalah karena adanya arus listrik, ya. Karena adanya arus listrik. Kemudian energi listrik, ya, energi listrik itu dapat diubah menjadi energi lain, ya. Seperti ini, ya. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya ketika melewati bola lampu. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, ya, ketika melewati motor yang ada dalam kipas, ya. Energi listrik bisa berubah menjadi energi panas, ya, ketika melewati elemen yang ada dalam setrika. Energi listrik bisa berubah, ya, ketika melewati motor yang ada di dalam kulkas ini, ya. Jadi energi itu bisa berubah, ya. Kemudian dalam dalam kehidupan kita alat elektronik ini menjadi kebutuhan, ya, menjadi kebutuhan untuk mempermudah kehidupan kita, ya. Misalnya di rumah ada beberapa alat elektronik yang kita punya. Misalnya ada televisi, ada kulkas, ada blender, ya. Nah, itu ada beberapa alat elektronik yang ada di sekitar kita yang sangat bermanfaat untuk mempermudah aktivitas, mempermudah kehidupan kita, ya. Nah, di sini Ananda ditugaskan bagaimana fungsi daripada alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Misalnya di rumah kita ada televisi, apa fungsinya? Misalnya untuk menonton berita. Ada blender, apa fungsinya? Misalnya untuk membuat jus. Ada lagi rice cooker, apa fungsinya? Ini, ya. Jadi Ananda bisa mencatat alat-alat elektronik yang ada di dalam rumah-rumah kalian, kemudian ditulis apa fungsi alat elektronik tersebut, ya. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan Ananda memahami penjelasan tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.